Sekarang kita akan membahas topik yang cukup kontroversial dan kurang terdengar, yaitu cloning pada kucing. Ya, cloning atau menggandakan kucing itu ada di luar sana. Apa sih cloning itu? Mengapa cloning pada hewan peliharaan sangat kontroversial? Langsung aja yuk. Tanpa terlalu detail, cloning adalah proses untuk menggandakan makhluk hidup dengan kemiripan yang sangat identik dengan sel asalnya, atau bisa dibilang menjadi kembaran dari individu yang akan diklon. Cloning sendiri bisa terjadi secara alamiah di alam, oleh beberapa tumbuhan, jamur, atau beberapa hewan. Kali ini kita akan membahas cloning buatan atau memiliki campur tangan manusia dalam prosesnya. Contoh cloning yang terkenal adalah domba Dolly pada tahun 1996. Seiring zaman, cloning juga dilakukan terhadap mamalia lain. Tentu saja termasuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang sudah ada belakangan ini, meskipun belum begitu terkenal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, cloning ini bertujuan agar kucing yang udah ada bisa direproduksi ulang dengan banyak kemiripan atau bahkan identik pada generasi selanjutnya. Gimana sih asal-muasalnya? Sejarah cloning pada hewan peliharaan dimulai pada tahun 1997 di Amerika Serikat. Awalnya cloning ini dilakukan karena seorang pebisnis asal Amerika tersebut ingin mengklonkan anjing peliharaannya yang bernama Missy. Proyek ini lalu diberi nama Missiplicity Project. Saat itu, pada eksperimen tersebut kurang lebih ada 245 kucing dan anjing yang gagal melahirkan klon dalam percobaan tersebut. Pada akhirnya, cloning pertama berhasil dilakukan pada tahun 2001, melahirkan seekor kucing yang bernama Sissy. Sissy, yang diambil dari kata copycat atau karbon copy, merupakan kucing dan hewan peliharaan pertama hasil dari cloning. Meskipun merupakan hasil cloning, Sissy tidak mendapatkan pewarnaan bulu yang sama persis dari induknya atau donor genetiknya. Sebenarnya Sissy udah memiliki genetik yang identik dengan donor asalnya, yaitu kucing bernama Rainbow. Namun, perbedaan warna pada bulunya disebabkan karena banyak faktor epigenetik yang baru ditentukan ketika si kucing masih dalam janin. Sebagai kucing klon, Sissy bisa hidup selama 18 tahun, yaitu dari Desember 2001 hingga akhir umurnya yaitu 3 Maret 2020 kemarin. Sepanjang hidupnya, Sissy dilaporkan hidup normal dan tidak memiliki masalah kesehatan yang dikhawatirkan terjadi pada kucing klon. Sissy meninggal karena dia terkena komplikasi gagal ginjal, yang sering menyerang kucing dengan umur yang cukup tua. Kali ini, prosesnya kita jelaskan secara ringkas saja. Kalau kamu tertarik dengan pendekatan sains dan biologinya, kamu bisa cek deskripsi di bawah ya. Pertama, informasi genetik diambil dari kucing yang ingin diklon melalui proses bernama biopsi. DNA ini diambil dari kucing yang masih hidup, atau bisa aja kucing yang belum lama mati. Lalu, informasi genetik itu digabungkan dengan sel telur dari kucing lain, yang informasi genetiknya udah dipisahkan atau dihapus. Yang terakhir, hasil gabungan sel tersebut, atau embrionya, dimasukkan kepada kucing betina lain melalui proses bedah yang kelak akan mengandung cikal bakal kucing klon tersebut. Mungkin kamu udah mendapatkan gambaran mengapa cloning kucing ini sangat kontroversial. Banyak hal kontroversial terjadi terutama dalam proses ketika embrio sudah ditanam ke rahim kucing betina lain. Pertama, kucing betina yang menjadi wadah cloning aja udah sangat kasihan dan gak etis. Kondisi kesehatan mereka dijaga dan diamati secara menyeluruh dengan cara penjagaan ketat dan tambahan hormon penunjang. Mereka juga bisa dipaksa mengandung lebih dari sekali untuk menghasilkan hasil cloning yang sukses. Kedua, berkaitan dengan poin sebelumnya, hasil cloning tidak bisa langsung sukses. Ada risiko di mana kucing hasil cloning itu gagal. Bisa aja kucing tersebut keguguran dan stillbirth, atau terlahir dalam kondisi udah mati. Karena itu, proses penanaman ini bisa dilakukan berulang terhadap beberapa induk kucing hingga hasilnya sukses. Yang ketiga, kalaupun kucing tersebut berhasil lahir, dia mungkin tidak bisa bernasib seberuntung Sissy atau kucing klon pertama yang tadi kita bahas. Hal ini disebabkan karena cloning hewan peliharaan merupakan hal yang masih sangat baru dan jarang kita temui. Penelitian mengenai faktor kesehatan ini masih sangat terbatas. Si kucing bisa memiliki kelainan atau cacat pada kesehatannya
yang menyebabkan kualitas hidupnya nggak baik dalam jangka waktu lama. Ada juga 3 alasan mengapa sebaiknya kamu jangan mencoba atau bahkan berpikiran untuk mengklon kucing kesayangan kamu. Apa aja alasannya? Pertama, dari segi moral. Apa kamu tega melakukan proses itu pada kucing induk yang akan menampung kucing klon kamu? Kucing induk itu dipaksa mengandung dan melahirkan kucing lain layaknya seperti spesimen laboratorium. Udah begitu, kemungkinan kucing klon kamu gagal lahir juga masih besar, sehingga perlu dilakukan beberapa kali penanaman terhadap kucing induk itu. Kedua, biaya yang dibutuhkan juga sangat besar. Cloning kucing untungnya merupakan hal yang masih sangat jarang dilakukan, karena tingkat kesulitan dan berbagai faktor yang diperlukan. Kalau kamu bener-bener ingin mengklon kucing kamu harus siapin dana minimal 20 hingga 25 ribu dolar. Jika dirupiahkan sekarang, kurang lebih 270 hingga 375 juta rupiah. Yakin mau bayar segitu? Terakhir, kucing kamu tidak akan pernah bisa identik. Maksudnya gini, mungkin kamu bisa mendapatkan kucing yang penampilannya sama persis, kalau tidak ada kasus seperti Sisi tadi yang warna bulunya berbeda dengan sang donor. Tapi, kamu hanya mendapatkan kucing dengan genetik yang mirip, tanpa mendapatkan sifat dan perilaku yang sama dengan kucing donor kamu. Mengapa? Karena sifat dan perilaku kucing dipengaruhi banyak faktor sejak dia lahir dan tumbuh kembangnya. Yakin cuma mau dapat kembaran yang berbeda jiwa dengan kucing kamu? Mungkin banyak orang berpikiran untuk mengklon kucing mereka karena berbagai alasan. Alasan yang paling kuat biasanya adalah orang-orang takut berpisah dengan kucing kesayangan mereka, apalagi kalau berpisah karena umur. Nggak heran, secara statistik, pasti kucing kita akan mendahului kita karena umur mereka secara keseluruhan lebih pendek dari manusia. Saya sendiri pun ya juga udah ngerasain, tapi cloning kucing nggak akan mengembalikan mereka. Yang ada, hanya kita mendapatkan kucing penampilan sama dengan kepribadian yang berbeda. Tentu kita lebih merindukan kepribadian kucing kita tersebut kan, daripada hanya fisiknya. Apalagi jika udah lama bersama. Tapi tentu aja yang namanya perpisahan itu nggak bisa dielakkan. Daripada cloning, lebih baik kita move on dan mengadopsi kucing lain. Terutama, kucing yang lebih membutuhkan rumah dan pemilik yang menyayangi mereka. Dengan begitu, kamu bisa menghemat banyak biaya, menolong kucing terlantar, dan juga bisa membangun kenangan baru lagi. Kalau kamu punya pendapat, coba share di kolom komentar ya. Pasti menarik untuk mengetahui pendapat tentang topik kontroversial ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan terus informasi lebih banyak lagi. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!